Halo semuanya, berikut video dari kelompok 4 seri 1 yang terdiri dari Apriyadita, Arif, Riki, dan Rivaldi. Selamat menyaksikan. Halo semuanya, hari ini kita akan mengunjungi salah satu UMKM yang bergerak di bidang tas. Ayo kita langsung menuju tempatnya. Halo. Halo. Ini adalah owner dari UMKM yang akan kita analisis sebagai objek penelitian kita. Oke, masuk. Halo, nama saya Hairul, umur saya 26 tahun. Saya menjalani bisnis di bidang fashion, kategori tas wanita yang sudah saya jalani kurang lebih selama 3 tahun. Ya, selama 3 tahun ini saya telah mengeluarkan sekitar puluhan produk dengan range harga di rentang 45.000 sampai 150.000, dan produk-produk itu diproduksi di daerah Jakarta Pusat beserta tempat usaha saya. Untuk saat ini saya fokus di online karena cakupan yang luas seluruh Indonesia dan kemudahan yang praktis, dan saya sekarang menjalani penjualan di beberapa platform seperti Lazada dan Shopee. Untuk saat ini bisnis saya alhamdulillah sudah mencapai omset di 150 hingga 250 juta per bulan. Itu semua dibantu istri saya sebagai admin dan 2 orang anggota di gudang yang khusus bagian packing. Untuk diproduksi sekitar 7 orang yang tim saya ada di situ, membantu saya untuk menjalankan bisnis ini mencapai omset yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Oke, dalam bisnis ini ada beberapa kendala yang saya temui. Yang pertama, of course, pandemi. Pasti semua pengusaha merasakan dampaknya lah. Yang sesuai yang harusnya target kita udah bikin sekian, tapi hanya dapat sekian, dan itu tetap kita syukurin juga karena yang namanya usaha nggak ada yang lancar. Dan buat pengusaha-pengusaha lain juga jangan pantang menyerah gitu kan. Dan kendala yang lain seperti bahan baku, karena bisnis fashion garis besarnya ini barang-barang dari luar negeri yang tadi harga sekian dalam 2 tahun ini naik drastis, mulai dari bahan baku, aksesoris, dan bahan segala macam. Udah gitu sistem penjualan di e-commerce juga, yang tadi orang offline, yang offline pindah ke online. Ya semakin banyak penjual, semakin terbagi pembeli-pembeli kita gitu kan. Otomatis perang harga tidak bisa dihindari. Jadi untuk ya profit lama-lama makin tipis. Makanya tadi saya bilang ke depan saya tidak fokus di e-commerce Lazada atau Shopee karena platform itu sudah dipenuhi orang. Kedepannya saya bakal fokus ke reseller seperti itu. Kendala lain yang masih saya rasakan terusus di masalah keuangan ya, karena ini kan industri rumahan gitu kan. Manajemennya masih belum tertata banget, manajemen keuangannya. Jadi mungkin keuangan usaha masih tercampur dengan pengeluaran rumah atau yang lain gitu. Nah, kedepannya bakal saya manage lebih baik lagi gitu kan, mungkin dibantu teman-teman juga. Yang tadinya cuman di Lazada, nanti saya bakal inin ke Excel sendiri,
lebih rinci sendiri atau buat rekening sendiri, yang mana tujuannya agar masalah keuangan ini tidak terulang lagi. Tapi kendala lain yang saya alami sampai saat ini masalah tata letak ya, karena keterbatasan ruang gitu kan. Ruangnya ya ngepas gitu, sempit-sempitan, untuk raknya juga masih kurang. Itu satu. Yang kedua, untuk masalah persediaan ya, karena kita online ya, kita tidak tahu persis barang mana yang akan booming untuk mungkin besok, 2 minggu atau bulan depan barang yang apa gitu kan. Jadi kita harus cermat dalam melihat situasi pasar gitu kan. Dan ya kekurangan barang selalu terjadi ya. Kadang kita udah stok perkiraan kita buat seminggu pas, nggak taunya kurang, atau enggak kita yakin barang ini bakal laku ternyata enggak, karena sistem di mereka yang punya, kita hanya bisa ibarat memancing lah gitu. Nah, untuk SDM di sini di gudang bagian packing itu 2, admin 1. Bagian packing 2 itu sudah cukup kalau untuk orderan musim pandemi yang sepi seperti ini. Paling kedepannya lebih ditingkatkan pelatihan seperti mereka harus berkonsentrasi lagi agar tidak salah pengiriman barang atau kurang kuantiti barang yang dikirim. Ya mungkin itu berkaitan dengan 2 hal tadi. Yang pertama dengan stok yang kelebihan atau kurang, atau dengan tata letak yang masih belum tertata. Nah, itu yang kedepannya akan diperbaiki lagi. Di dalam dunia bisnis pasti ada yang namanya kompetitor ya. Kompetitor itu lumrah lah, memang sebuah keniscayaan yang akan kita hadapin. Tapi di zaman online seperti ini, saya dan kompetitor juga banyak berkolaborasi sebenarnya. Jadi saling support lah, karena di zaman online harus banyak kolaborasi biar mau maju. Karena kalau sendiri aja kita susah buat berkembang gitu kan. Jadi jadikanlah kompetitor menjadi teman gitu, saling support gitu. Masalah di kompetitor itu ya ada yang fair, ada yang enggak, itu wajar lah, namanya dunia bisnis kan. Masalah kompetitor kalau untuk online itu sekarang lebih ke harga ya. Jadi produk yang dijual itu sama ya, kompetitor yang baru ini gimana cara barangnya keluar ya otomatis dia jatuhin harga. Nah, kompetitor lama terganggu, otomatis dia nyamakan atau turunin harganya lagi. Kedepannya solusinya ya paling kalau saya lebih ke cari produk-produk baru, produk-produk yang tidak dipunyai kompetitor gitu kan, yang tidak bisa disamakan. Ya lebih jeli aja, lebih jeli untuk melihat peluang pasar ke depan, seperti itu. Terima kasih ya Mas atas Oke, kesempatannya sama-sama. hari ini. Thank you udah main.